Hukum Administrasi Negara. Kali ini kita akan membahas materi tentang sumber-sumber hukum administrasi negara. Sebelum kita membahas tentang apa saja yang menjadi sumber-sumber hukum administrasi negara, kita perlu mengetahui tentang definisi sumber hukum. Ada banyak definisi dari sumber hukum. Sumber hukum berbeda dari dasar hukum atau landasan hukum. Dasar hukum atau landasan hukum yaitu norma hukum yang mendasari suatu tindakan atau perbuatan hukum tertentu sehingga dapat dianggap sah atau dapat dibenarkan secara hukum. Sumber hukum juga segala sesuatu yang dapat menimbulkan aturan hukum serta tempat ditemukannya aturan-aturan hukum. Sedangkan pengertian hukum menurut para sarjana, yaitu yang pertama menurut Usep Pranwijaya, mengemukakan bahwa perkataan sumber hukum mempunyai dua arti, yaitu yang pertama, sumber hukum sebagai penyebab adanya hukum, dan penyebab adanya hukum adalah keyakinan hukum dari orang-orang yang melakukan peranan menentukan tentang apa yang seharusnya menjadi hukum di dalam suatu negara. Yang kedua, sumber hukum dalam arti bentuk perumusan dari kaidah-kaidah hukum tata negara yang terdapat di dalam masyarakat. Kemudian yang menurut Sudikno Mertokusumo, sumber hukum dapat diartikan dalam beberapa arti, yaitu yang pertama, sebagai asas hukum, sebagai sesuatu yang merupakan permulaan hukum, misalnya kehendak Tuhan, akal manusia, jiwa bangsa, dan sebagainya. Yang kedua, menunjukkan hukum terdahulu yang memberi bahan-bahan pada hukum yang sekarang berlaku, seperti hukum Perancis, hukum Romawi, dan lain-lain. Yang ketiga, sebagai sumber berlakunya yang memberi kekuatan berlaku secara formal kepada peraturan hukum, yaitu penguasa atau masyarakat. Kemudian yang keempat, sebagai sumber dari mana kita dapat mengenal hukum, misalnya dokumen, undang-undang, lontar, batu tertulis, dan sebagainya. Yang terakhir, yaitu yang kelima, sebagai sumber terjadinya hukum atau sumber yang menimbulkan hukum. Maka dari itu, definisi dari sumber hukum memiliki beberapa arti. Kemudian, sumber hukum administrasi negara dibedakan dengan dua macam. Yang pertama, sumber hukum material, yaitu sumber hukum dapat dilihat dari faktor-faktor yang mempengaruhi materi dari aturan-aturan hukum administrasi negara. Kemudian sumber hukum yang kedua yaitu sumber hukum formil, yaitu sumber hukum dapat dilihat dari bentuk dan pembentukannya sebagai prasyarat berlakunya hukum. Itu merupakan definisi dari dua macam sumber hukum administrasi negara, yaitu sumber hukum material dan sumber hukum formil. Di Indonesia, sumber hukum dalam arti material yaitu Pancasila. Dengan demikian, hukum yang berlaku isinya harus bersumberkan kepada isi dan jiwa Pancasila, tak terkecuali hukum administrasi negara. Kemudian ada faktor-faktor yang mempengaruhi isi hukum administrasi negara, yaitu ada tiga. Yang pertama merupakan sejarah atau historis, yang kedua sosiologis atau antropologis, dan yang ketiga filosofis. Ada dua bentuk sejarah sebagai sumber hukum administrasi negara pada sejarah atau historis, yaitu yang pertama undang-undang dan sistem hukum tertulis yang berlaku pada masa lampau di suatu tempat. Kemudian yang kedua, dokumen-dokumen seperti surat-surat serta keterangan lain dari masa lampau. Dan juga ada dua faktor penting yang dapat menjadi sumber hukum secara filosofis, yaitu yang satu, hukum dimaksudkan untuk menciptakan keadilan. Oleh karenanya, hal-hal yang secara filosofis dianggap adil dijadikan pula sebagai sumber hukum material. Dan yang nomor dua, hukum diciptakan untuk ditaati. Oleh karena itu, faktor-faktor yang mendorong orang untuk taat hukum harus diperhatikan. Apa itu sumber hukum historis? Sumber hukum historis sebagai sumber pengenal dari hukum yang berlaku pada
suatu saat tertentu, dan sebagai sumber tempat asal pembuat undang-undang menggali atau mengambil bahan dalam membentuk atau menyusun suatu aturan menurut undang-undang. Sumber hukum dalam arti material tadi terbagi menjadi 3. Yang pertama sejarah atau historis, dan yang kedua sumber hukum sosiologis. Apa itu sumber hukum sosiologis? Sumber hukum yang meliputi faktor-faktor sosial yang mempengaruhi isi hukum positif. Artinya, peraturan hukum tertentu mencerminkan kenyataan yang hidup di dalam masyarakat. Dan yang ketiga, sumber hukum filosofis. Pertama, sebagai sumber isi hukum yang adil, dan yang kedua, sumber hukum filosofis sebagai sumber untuk menaati kewajiban terhadap hukum atau sebagai sumber untuk kekuatan mengikat dari hukum untuk menjawab pertanyaan mengapa kita harus mematuhi hukum. Kemudian kita akan membahas sumber hukum administrasi negara, yaitu sumber hukum formil. Sumber hukum formil meliputi peraturan perundang-undangan, praktik administrasi negara atau hukum tidak tertulis, jurisprudensi, doktrin, dan traktat. Peraturan perundang-undangan di Indonesia yaitu seperti mulai dari ketetapan MPRS hingga Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. TAP MPRS merupakan seperti Undang-Undang Dasar 1945, Ketetapan MPR RI, Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang atau Perpu, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan peraturan-peraturan pelaksana lainnya seperti Perintah Menteri dan Instruksi Menteri. Sedangkan praktik administrasi negara atau hukum tidak tertulis berupa yang pertama merupakan praktek pejabat pemerintah, dan yang kedua ada asas-asas umum pemerintahan yang baik, dan yang ketiga ada jurisprudensi. Apa itu jurisprudensi? Jurisprudensi sebagai sumber hukum berkaitan dengan prinsip bahwa hakim tidak boleh menolak mengadili perkara yang diajukan kepadanya dengan alasan belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur perkara tersebut. Dan juga jurisprudensi, putusan hakim administrasi negara yang diikuti oleh hakim berikutnya dalam memutuskan perkara administrasi negara. Sumber hukum formil yang keempat yaitu ada doktrin. Doktrin adalah pendapat para ahli hukum administrasi negara yang dijadikan sumber pengambilan keputusan terutama bagi hakim pengadilan administrasi. Pemanfaatan doktrin sebagai sumber hukum dalam hukum administrasi negara sangat membantu pengembangan hukum administrasi negara. Pada prinsipnya, hukum administrasi negara tidak boleh statis dan harus selalu berkembang mengikuti perkembangan dari masyarakat itu sendiri. Di samping itu, juga harus dimaklumi hukum normatif yang tersedia tentu tidak cukup memberikan penyelesaian atas masalah-masalah hukum yang selalu berkembang dengan segala macam variasi. Oleh sebab itu, pemanfaatan pendapat para pakar hukum itu untuk menutup kekurangan yang ada pada hukum normatif agar hukum selalu bersifat fleksibel dalam melayani masyarakat. Lalu selanjutnya sumber hukum formil yang kelima atau yang terakhir yaitu ada traktat. Traktat atau perjanjian internasional yaitu perjanjian yang diadakan antara Indonesia dengan negara lain, baik bilateral maupun multilateral, berkenaan dengan penyelenggaraan pemerintahan. Traktat sebagai sumber hukum formil dari hukum administrasi negara berasal dari perjanjian internasional yang kemudian diratifikasi oleh pemerintah untuk dilaksanakan di negara yang telah meratifikasi perjanjian internasional tersebut. Kira-kira itu saja yang bisa saya sampaikan di video pembelajaran mata kuliah hukum administrasi negara ini yang membahas tentang apa itu sumber hukum dan apa saja yang menjadi sumber hukum. Apabila ada kesalahan dalam menyampaikan,
Mohon maaf sebesar-besarnya dan terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.